Nama saya Pendeta Yudi Monanta. Nama saya Astri Lestari Tairas. Tuhan membawa saya ke daerah Jawa Barat ini tahun 2013. Kami membuka pelayanan yang pertama kali yang ada di perumahan. Dengan awalnya kami melayani tahun itu dengan satu anak sekolah minggu. Satu anak sekolah minggu kami layani kurang lebih 1 tahun. Ya, kurang lebih 1 tahun. Masuk 2 tahun ada orang dewasa, mamanya datang. Iya. Mamanya datang, masuk tahun kedua, terus bertambah lagi jiwa. Anak sekolah minggu waktu itu berjumlah kurang lebih 12 orang. Ya. 12 orang kami layani mereka dengan satu jiwa orang dewasa. Terus masuk tahun berikutnya Tuhan berikan jiwa lagi orang dewasa. Ketika bertemu dengan saya, mereka bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, yang saya sembah itu Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan, kesaksian dari mereka itu yang sangat luar biasa. Mereka dapat bahwa ketika mereka ikut Tuhan, mereka boleh mengalami bahwa lawatan Tuhan itu luar biasa. Dari tidak punya apa-apa sampai Tuhan berikan usaha, Tuhan berikan berkat. Karena apa? Karena dia bilang ternyata dulu dia belum mengikut Tuhan, dia rasa serba kekurangan. Ya, semuanya kekurangan kok tidak pernah cukup. Ketika dia mengikut Tuhan, menerima kepada Tuhan Yesus, ya puji Tuhan, dia berkata bahwa pertolongan Tuhan sampai saat ini Tuhan berikan. Puji Tuhan, kurang lebih 1 tahun lebih ya. Mau 2 tahun Natal tahun Ya, ini. Natal tahun ini. Yang kedua Masuk di yang tempat kedua. ini. Tahun kedua di tempat ini. Kami beribadah di sini, puji Tuhan. Di sini ternyata banyak lawatan Tuhan, dan puji Tuhan kami masuk ke sini dengan dikatakan satu keluarga. Kalau tempat saya sih boleh-boleh aja karena lumayan ya, walaupun belum layak buat ibadah tapi ya lumayan luas tempatnya depannya. Kalau buat ibadah nggak ada menolak. Dengan sukacita sih di sini pada sukacita terus datang. Walaupun dengan rumah yang kondisinya kalau hujan kebocoran, kalau panas kepanasan, tapi tetap bersukacita. Masuk di tahun 18, 17, 18 itu memang dibilang ujian yang Tuhan berikan bagi kami, bagi kami gembala suami istri untuk melayani jiwa-jiwa. Itu 1 tahun kosong. Ya, saya bertanya kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, apakah saya salah? Ya, saya salah untuk mendidik jemaat-jemaat sampai mereka hilang seperti itu. Ada beberapa orang yang dibilang yang tidak senang bagi kami untuk membuka satu pelayanan. Nah, terlebih yang ada di perumahan yang kami tinggal sekarang ini, itu ada orang jahat untuk kuasa kegelapan untuk menggagalkan pelayanan. Ternyata tidak suka untuk kami melayani, karena ternyata bukan cuman manusia yang biasa yang tidak suka, ternyata iblis juga pun tidak suka. Jadi mereka sudah pakai roh kegelapan. Roh kegelapan sampai dibilang 7 keturunan, ya. Itu yang pertama tidak mempan, yang kedua, yang ketiga, yang terakhir yang ketujuh itu kalau mau dibilang hampir lewat, ya, hampir nyawa taruhan. Nyawa taruhannya seperti itu.
secara manusia sampai sempat saya mengatakan kepada istri, sudahlah, ternyata melayani Tuhan seperti itu. Berat, sangat berat. Kalau mau dikatakan ya sangat sedih sebenarnya. Yang sangat sedih. Kalau bukan pertolongan Tuhan, itu luar biasa. Tak terbalas kasih Tuhan. Memang sempat kami berkata, udahlah, kami tinggalkan pelayanan aja, kami akan pulang kampung. Pernah sempat itu terjadi, kayaknya Tuhan tidak menolong kami dan Tuhan tidak menyertai kami sampai pelayanannya seperti ini. Dikatakan, Tuhan, apakah kami salah untuk melayani? Kami bertanya, sempat kami secara hati yang dalam, kami suami istri berkata dan pernah menyalahkan Tuhan, kok Tuhan tidak tolong, ya? Tuhan tidak tolong. Waktu kami melayani itu tahun 2018 ya. Tahun 2018 kami berkata, Tuhan kok orang lain, Tuhan berkati, Tuhan menyertai, kasih jemaat yang banyak, Tuhan berikan berkat-berkat yang banyak. Kenapa kami sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, Tuhan biarkan. Nah, ternyata pikiran yang seperti itu salah kami pakai, dan kami berkata kepada kami suami istri berkata kepada Tuhan, kami mau komitmen apapun yang terjadi untuk kami mau melayani, mau dikatakan mau ada orang, mau ada tidak jiwa, ada orang, belum ada jiwa, tetap ada kita jiwa layani dengan hari tidak Minggu ada jiwa, sampai kami kami tetap melayani sampai Tuhan. Sampai kami melayani kursi-kursi itulah bagi kami itu jiwa. Ya kan? Walaupun Ketika kami untuk kadang ada, kadang tidak. berubah pikiran kami untuk melayani Tuhan, sempat yang dikatakan kecewa sama Tuhan sebenarnya. Kecewa. Tuhan kok kenapa Tuhan tidak tolong? Itu yang menjadi sedih kami, bahwa mengingat itu kami sedih bahwa waktu itu Tuhan tidak menolong kami, ya. Kan Tuhan tidak menolong kami. Ya, puji Tuhan, ketika kami merubah pikiran kami berkata komitmen, kami mau melayani sungguh-sungguh, mau ada jiwa tidak ada jiwa, sampai Tuhan Yesus datang kami tetap melayani. Jadi pokok-pokok doa yang menjadi kerinduan kami dan setiap hari kami doakan, biarlah jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan bagi kami, iman mereka bertumbuh dan mereka boleh menjadi berkat, mereka menjadi terang, menjadi saksi dimanapun mereka berada, dan mereka boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang sama-sama beribadah. Pokok doa yang kedua, untuk tempat ibadah yang permanen. Pokok yang kedua, tempat ibadah yang permanen, supaya kami memiliki tempat ibadah yang permanen dan supaya banyak jiwa-jiwa untuk datang. Pokok doa yang ketiga, terlebih khusus bagi daerah Kampung Jati. Banyak diselamatkan jiwa-jiwa. Orang yang diselamatkan karena masih mereka menyembah kepada Allah-Allah yang lain dan amat terlebih untuk tempat ibadah. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Saudara, inilah yang dirindukan gembala dan jemaat untuk bisa mempunyai rumah ibadah yang permanen.
Kiranya Tuhan berkehendak atas tempat ini agar semakin banyak yang memuliakan nama Tuhan. Yesus